manusia fid dunya wal akhirah. Maka bagaimana kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menggunakan medsos itu, ya, ini tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan ibadah. Ini masuk kepada perkara muamalah yang hukum asalnya adalah al-ibahah. Hukum asalnya adalah mubah. Dan ketika kita bicara tentang hukum halal haram, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang namanya halal ya adalah perkara atau apa-apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Jelas. Yang halal itu jelas di dalam Al-Qur'an. Wal haram ma haramallahu fi kitabih. Dan apa yang haram adalah apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya itu. Wa ma sakata anhu. Adapun perkara yang Allah diamkan, artinya tidak dihalalkan atau diharamkan, ya, fahuwa mimma afa anhu. Dia termasuk perkara yang dima'fu, perkara yang dimaafkan. Ya, terkait dengan munculnya bagaimana masyarakat gandrung terhadap penggunaan media sosial dalam interaksi bersosial manusia dengan manusia lain. Maka hukum asalnya ala sulufil asya al-ibah, hukum asalnya adalah dia mubah sesuatu itu. Nah, cuma jadi masalah, ya, ketika hukum asal penggunaan teknologi internet yang digunakan sebagai alat informasi dan komunikasi itu adalah dihukumi sebagai perkara yang mubah, ternyata hukum itu ya tidak mutlak menjadi mubah. Bisa saja berubah, ya, tergantung kepada ilatnya. Contoh misalnya apa? Orang bermain futsal. Futsal itu permainan manusia. Ya, permainan yang terkait dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Ketika main futsal yang hukumnya itu mubah, bisa saja menjadi haram manakala ada illah yang mengharamkannya. Apa contohnya? Dua tim, ya, bermain futsal, tiba-tiba mereka sepakat untuk taruhan. Yang kalah, gitu kan, harus bayar ongkos sewa lapangannya. Ya, maka yang menang terbebas daripada kewajiban untuk membayar ongkos sewa itu. Ya, maka unsur perjudiannya masuk. Ya, ada satu, ya, atau dua orang atau lebih, ya, ada dua pihak atau lebih yang mereka bersepakat untuk melakukan semacam akad. Ya, ada menang, ada kalah. Yang kalah akan kehilangan sesuatu diambil sama yang menang. Yang menang kemudian akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Maka unsur perjudiannya masuk. Maka bermain futsal dengan cara seperti itu, yang tadinya hukumnya mubah, bisa menjadi haram, manakala ternyata ada illah yang mengharamkannya. Salah satunya apa? Ada unsur perjudian di dalamnya. Ya, membaca Al-Quran, menghafal Quran, baik. Tapi bisa jadi haram. Ya, kenapa kok menghafal Quran jadi haram? Ketika ada seorang ayah berlomba dengan anaknya, menghafal satu surah, kemudian mereka mengadakan perjanjian, bagi yang tidak hafal harus membayar 100.000 bagi yang hafal. Maka nanti yang hafal dianggap menang, mendapatkan 100.000 dari yang tidak hafal. Maka ya, membaca Al-Quran sesuatu yang baik, menghafal Quran sesuatu yang baik, bisa menjadi haram manakala ada illah yang mengharamkannya. Apa yang diharamkannya? Ya, sesuatu yang mirip-mirip judi, tapi memang ternyata unsur perjudiannya masuk. Ketika terjadi dua orang bersepakat untuk taruhan, yang kalah akan kehilangan sesuatu, ya, yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Maka sekalipun baik itu permainan, ya, baik itu perilaku, tapi ketika ada illah yang mengharamkannya, hukum itu bisa berubah. Maka sama juga ya, ketika kita menggunakan medsos yang hukumnya adalah tadinya mubah, gitu kan, bisa berubah tergantung kepada illahnya. Nah, contoh-contoh sebab apa yang bisa mengharamkan penggunaan media sosial yang ada di masyarakat kita. Pertama adalah ghibah. Kita tahu bicara tentang ghibah ini, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertanya beliau kepada sahabat beliau. Jadi pertanyaan Rasulullah kepada sahabat, bukan Rasulullah nggak tahu. Ini ibarat guru sama murid. Si guru nanya sama murid nih, ya, atadruna mal ghibah?
ente pada tahu kagak apa yang namanya ghibah itu? Qalu, kemudian sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu urusan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah, kata Nabi, ya, itu adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Jadi yang namanya ghibah itu menceritakan keburukan-keburukan orang lain, menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain, yang kekurangan ini, keburukan ini, yang si orang yang diceritakan nggak demen gitu. Ya, keburukan ini sampai diperdengarkan kepada orang lain. Ya. Kemudian ditanya, qila afara'aita in kana fi akhi ma akul? Ya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang disebutkan itu ternyata sesuai dengan kenyataan? Ya emang dia begitu orangnya, gitu kan? Yang kita omongin ini emang benar begitu. Apa kata Nabi? In kana fihi ma taqul faqad tabtah. Kalau yang kau omongkan itu ternyata sesuai dengan kenyataannya, berarti kau termasuk telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi kalau kau membicarakan sesuatu yang tidak pada kenyataannya, itu berarti telah engkau memfitnahnya. Jadi Masya Allah ya, betapa banyak di media sosial itu banyak orang menghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ya, banyak orang-orang menjelek-jelekan satu kelompok lain dengan kelompok yang lain. Menghibah. Ya, ada orang-orang yang dibicarakan tentang kekurangan fisiknya. Ada orang yang dibicarakan tentang kekurangan kehancuran rumah tangganya dan lain sebagainya. Maka walaupun itu sesuai dengan kenyataan, kata Nabi apa? Itu termasuk kau telah menghibah saudaramu. Kalau ternyata dibicarakan tidak sesuai kenyataan, kau telah memfitnah dia. Nah, ini Nabi sudah sampaikan perbedaan antara ghibah dengan fitnah itu. Ya, dan bahkan Al-Imam An-Nawawi Syafi'i, beliau salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan ghibah itu apa? Menyebutkan kejelekan orang lain di saat dia nggak ada pada saat pembicaraan itu. Ya, dan media sosial itu Masya Allah. Ya begitu banyak orang membicarakan satu dengan yang lainnya. Dan macam-macam yang dibicarakan. Nah, ini ternyata ketika di dalam proses interaksi manusia antar manusia di bidang komunikasi, informasi, ada di situ mengandung unsur ghibah, maka media sosial ini termasuk yang diharamkan di dalam Islam pada waktu yang dia melakukannya terdapat illah yang diharamkan, maka haram pula perbuatan itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah membicarakan keburukan seorang pemimpin sebuah negara ya dalam media sosial termasuk ghibah yang diharamkan atau tidak? Ya, misalnya membicarakan tentang kebijakan seorang presiden. Ya, misalnya kita membicarakan mengkritik ya kebijakan seorang kepala daerah misalnya. Apakah itu termasuk ghibah yang diharamkan atau tidak? Atau misalnya ada orang yang terbukti divonis dia telah melakukan sebuah perbuatan yang menyangkut kemaslahatan umat. Dia melakukan tindakan korupsi sekian triliun, gitu kan? Kita membicarakan jadi media sosial, apakah itu termasuk ghibah yang diharamkan? Coba kita lihat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama kata Nabi adalah mengatakan kalimat yang hak, kalimat yang ada unsur-unsur kebenarannya kepada penguasa yang zalim. Ya, di dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang batasan-batasannya. Dalil ini mutlak bahwasannya boleh kita menyampaikan kalimat-kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Ya, tentang bagaimana batasannya, bagaimana caranya mengkritik penguasa atau membicarakan sesuatu yang menyangkut keburukan-keburukan yang ada pada diri penguasa, ya, secara terbuka, maka boleh saja hukumnya mengkritik penguasa di dalam media apapun ketika keburukan itu bukan menyangkut keburukan yang bersifat privasi. Bukan keburukan yang menyangkut pembicaraan masalah kondisi fisiknya. Bukan membicarakan masalah kelemahan keluarganya. Bukan bicara masalah kekurangan di dalam gaya bicaranya, tidak.
Tapi yang dibicarakan adalah ya sesuatu yang memang yang dia lakukan itu sebuah keburukan yang melanggar kemaslahatan umat. Dia telah melakukan penyimpangan, yang penyimpangan ini ternyata melanggar ya kemaslahatan umat. Maka mengkritik penguasa di muka umum hukumnya boleh dan tidak termasuk ghibah yang dilarang di dalam Islam. Ya, nih kalau bicara dulu Rasulullah pernah mengajarkan ketika kita tidak sepakat dengan seorang penguasa, ya batasannya apa? Kita tarik tangan si penguasa itu, kita ajak ke ruangan kosong, kita bicara empat mata. Tapi hari ini adakah seorang pemimpin yang bisa diajak bicara dengan rakyatnya semacam itu? Ketika bagaimana sistem protokoler yang begitu ketat, ya jangankan kita mau bicara sama si penguasa ini, seorang pemimpin ini sudah berlapis-lapis penjagaannya. Ya, dan kalau kita mau bicara, emang kita siapa? Gitu kan? Ya, kita cuma rakyat jelata, gitu ya. Yang kadang-kala hampir nggak mungkin. Ya, sekalipun kemudian hari ini kita punya Dewan Perwakilan, kita sampaikan kepada perwakilan-perwakilan kita, yang kadang-kala juga aspirasi yang ada di masyarakat kita nggak sampai juga disampaikan. Maka ketika tidak ada cara lain, ya, yang tidak mungkin sebagaimana dulu para kaum muslimin yang mendapatkan perkara kesulitan di masa para khalifah, itu kalau mau berjumpa dengan Amirul Mukminin begitu mudahnya, luar biasa. Utusan raja mau bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu mudahnya, luar biasa. Bahkan mencari sendiri di mana Khalifah Umar itu, ternyata beliau lagi asik tidur ya di bawah ya pohon kurma yang sudah tua itu, ya di samping Masjid Nabawi. Jadi Masya Allah, ya bertemunya mudah. Kalau sekarang susah menyampaikan sesuatu ya dari rakyat kepada pemimpinnya, tidak sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Tarik tangan seorang pemimpin itu, masuk ke dalam ruangan kosong, kau bicara empat mata saja. Hari ini kalau bisa kita lakukan, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kala kemudian banyak manusia hari ini kemudian melakukan apa? Ya, pembicaraan yang membongkar atau membicarakan keburukan-keburukan seorang pemimpin yang sifatnya terbuka, sudah menjadi konsumsi publik. Yang dibicarakan adalah keburukan yang menyangkut ya kemaslahatan umat yang terganggu dengan perilakunya. Maka dalam hal ini ya salah satu hadis yang menjadi qarinah bolehnya kita mengkritik seorang penguasa ya itu adalah terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah ya radhiyallahu taala anhu qala ya utiya aliyun ya bizanadiqatin fa ahraqahum, sebagaimana pernah diceritakan ada berita sampai ya bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau jadi seorang khalifah itu membakar kaum zindik. Ya, kaum zindik itu orang yang ngaku sebagai pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib tapi mengkultuskan beliau jadi entitas bagian ketuhanan. Ketika mereka nanya berjumpa dengan Ali, anta ya Ali, engkau wahai Ali. Ali kemudian nanya, waman ana, memang saya siapa? Anta khalik. Engkau lah yang maha pencipta, engkau yang maha pencipta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu marah mendengar ucapan kaum zindik ini, ia mengajak dia tobat, nggak mau tobat, dibakar hidup-hidup. Kemudian sampailah berita itu kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai berita itu kepada Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Lau kuntu ana lam uhriquhum. Kalau saya nggak akan mau membakar kaum zindik itu, kata beliau. Ini artinya apa? Kritik. Ya, padahal pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ada di tempat ketika beliau membicarakan kebijakan seorang khalifah ini. Linahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana larangan Rasulullah SAW, la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kau menyiksa dengan azab Allah. Enggak boleh kita membakar orang. Ya, kata Ibnu Abbas ya, wala qataltuhum, ya, kalau saya akan bunuh dia. Saya akan penggal kepalanya. Ya, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi bukan dengan cara membakar. Nah, jadi ternyata
ya riwayat ini menandakan bahwa boleh kita mengkritik, ya membicarakan ya kebijakan seorang penguasa. Bahkan ya sahabat selevel Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma melakukan itu di saat Ali bin Abi Thalib tidak ada di tempat pada saat pembicaraannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi apa yang dibicarakan di dalam media sosial yang menyangkut keburukan ya seseorang, terutama seorang pemimpin, itu keburukan yang merusak kemaslahatan, bukan keburukan privasi. Ya kalau ada pemimpin yang keluarganya begini nggak usah dibicarakan. Kalau ada pemimpin yang potongan fisiknya tidak maksimal begitu, itu nggak usah dibicarakan. Kenapa? Namanya riba. Gitu ya. Tapi kalau bicara tentang keburukan yang menjadi konsumsi publik, itu bukan bicara tentang riba yang diharamkan dalam Islam. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, di mana kemudian yang kedua, ketika media sosial mengandung bullying. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Orang-orang beriman, janganlah sekelompok orang laki-laki merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi ya kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Wala nisaun min nisa'in. Termasuk juga janganlah wanita, satu kelompok wanita memperolok wanita-wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi kelompok wanita yang diolok-olok itu ternyata lebih baik ketimbang ya wanita yang mengolok-olok ini. Ya. Wala talmizu anfusakum. Ya janganlah kamu suka ya mencela dirimu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana tuh medsos itu. Adanya aplikasi yang menjual kebodohan bagi pemilik akun aplikasi itu. Ya, nanti kita lihat. Wala tanabazu bil alqab. Ya, dan juga jangan memanggil dengan gelaran-gelaran mengandung ejekan. Kadang kita memanggil orang hitam si black, ya, orang gundul si botak, ya, orang gendut si gendut kan gitu. Ya, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, karena menyebutkan gelar-gelar jelek semacam itu, ya itu sebutan apa? Panggilan yang buruk sesudah orang itu ngaku beriman. Ya, jadi Masya Allah, kalau kita bicara tentang olok-olok, Islam melarang menghina orang lain. Ya, Islam melarang menghina orang lain. Tapi di sisi lain, media sosial telah sukses menjadikan bullying marak justru timbul daripada aksi si korban yang secara sengaja melakukan itu. Ya, cobalah antum lihat itu, aplikasi TikTok, gitu kan. Ya, memang ada manfaatnya, ada yang menyampaikan bagaimana kiat-kiat olahraga yang benar, bagaimana masak makanan yang enak, gitu kan, ya. Ini ternyata sebagian besar ya pengguna TikTok ini yang menggunakan aplikasi itu, ya ternyata apa? Dia menanggalkan rasa malunya di hadapan publik itu. Ya, dia bergerak sana, bergerak sini, bikin kekonyolan ini, kekonyolan itu, wajah yang macam-macam lah. Ya, kita nggak sadar bahwa pemilik aplikasi TikTok itu ternyata berhasil ya meraih pundi-pundi uang dari para pengguna yang suka menanggalkan rasa malunya di hadapan publik. Jabat tiba-tiba naik ya di meja gitu sambil joget-joget bikin TikTok. Ini kan menanggalkan muruahnya sebagai seorang pejabat. Ya, dia loncat-loncat dari meja satu ke meja yang lain. Mirip orang gila itu. Orang gila kan nggak punya rasa malu. Dan ternyata satu aplikasi ini berhasil ya menjual ya kebodohan penggunanya, yang kemudian pemilik aplikasi TikTok ini meraih pundi-pundi uang dari ya dijualnya rasa malu, kebodohan ya di hadapan publik oleh si pengguna akun ini. Ya, padahal aplikasi itu menghilangkan kehormatan penggunanya. Ya, tadi kita lihat tuh, jangan kau mencela dirimu sendiri. Ya, jangan suka merendahkan dirimu sendiri itu. Ya, bahkan kita melakukan apa? Bentuk kerendahan-kerendahan dalam sebuah aplikasi yang dikonsumsi oleh publik. Ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam satu hadis, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula."
Sesungguhnya di antara ungkapan yang sudah dikenal manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau nggak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Nah, ini kita lihat hari ini. Ya, penggunaan media sosial ya dengan segala aplikasi turunannya ternyata ya banyak orang-orang yang menanggalkan rasa malunya sehingga banyak orang berbuat semaunya. Nah, ini kalau ini sampai terjadi, maka bentuk kemudorotan, bentuk mafsadat bisa muncul, haram hukumnya ketika terjadi bully-bully dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau ada orang yang suka membuli kelompok lain, merasa sudah hijrah. Ya, merasa sudah hijrah dengan menggunakan pakaian yang cukup rapat, gitu kan. Orang-orang tidak pakai cadar, dia pakai cadar misalnya. Ketika dia berjumpa dengan kelompoknya yang bercadar, melihat wanita yang tidak bercadar, nyinyir, gitu kan. Ya, suka nyinyir-nyinyir. Ini yang jadi masalah kadang. Ya, jadi hijrah silakan. Tapi jangan nyinyir-nyinyir gitu. Ya, ketika kita mengolok-olok satu kaum, kita tidak tahu bisa jadi orang yang diolok-olok itu ternyata lebih baik daripada orang yang mengoloknya. Ya, ini Masya Allah nih. Banyak sekali itu. Ya, bentuk-bentuk bullying yang ada di media sosial. Yang ketiga adalah hoax, di mana media sosial amat sangat memungkinkan semua orang jadi publisher, penyebar berita, ya bahkan beritanya dibuat sendiri, termasuk berita palsu atau hoax ini. Ya, berita-berita palsu ini, ya banyaknya kedustaan menyebar. Ternyata 14 abad yang lalu sudah diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah hatta tadhharul fitan. Ya, tidak akan tegak hari kiamat hingga fitnah-fitnah menjadi tampak. Ya, wa yaksural kadzib, dan bahkan kedustaan menyebar. Jadi Masya Allah tuh. Dengan adanya hoax yang muncul di tengah-tengah kita, ada satu postingan di-share ke postingan kita, ke halaman kita, kadang kita juga ikut nge-share juga. Ya, padahal berita ini belum tentu benar adanya. Ya, belum tentu yang disampaikan ini sesuai dengan kenyataannya. Ya, ini bahaya sudah. Kalau kita kemudian menyebarkan berita-berita hoax, sekalipun kita bukan publishernya, maka bisa kita bayangkan dosa sebanyak dosa membaca berita-berita bohong itu. Ya, dan itu terjadi hari ini adalah bagian daripada min asyratis sa'ah, sebagian daripada tanda-tanda akhir zaman, wa yaktsura al-kadzib, ya, menyebarnya kedustaan di mana-mana. Nah, ini terjadi. Dan media sosial itu amat sangat memungkinkan orang itu bisa nulis macam-macam. Ya, dan salah satu juga tanda-tanda hari kiamat itu kata Nabi, ya inna baina yaday sa'ah tuhurul qalam. Sesungguhnya ya tanda-tanda kiamat itu terjadi, munculnya apa? Munculnya qalam, munculnya penulisan. Ya, jadi banyak orang yang menulis sekarang. Sesuatu yang ditulis itu kadang-kala ya yang tidak mengandung berita yang sebenarnya. Ya, mengandung berita-berita bohong, maka kalau ada media sosial digunakan untuk menyebarkan fitnah, ya berita-berita dusta, maka ilah pengharamannya muncul. Dan juga yang menyedihkan adalah maraknya hadis palsu. Banyaknya khurafat kontemporer, bahkan fitnah yang terjadi. Padahal bagaimana Rasulullah SAW mengancam, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan", barang siapa yang sengaja telah berdusta atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hati-hati ya menebarkan hadis yang enggak jelas, gitu kan? Perawinya enggak jelas, kadang-kala ada hanya bahasa terjemahan saja. Ya, kita anggap oh ini baik, ternyata agama ini enggak cukup baik, tapi harus benar juga. Ya, ketika kita menyebarkan berita-berita yang itu ngaku dari Rasulullah SAW, ditambah dengan ancaman, ya, sampaikanlah ke 10 orang teman Anda. Kalau nggak disampaikan dalam 3 hari, maka bencana akan menimpa Anda. Keluar rumah, siap-siap ditabrak sama truk kontainer, katanya. Waduh, ya, yang begini khurafat kontemporer sudah banyak sekarang. Apalagi diiming-iming kalau kamu menyebarkan kepada 10 orang kawan-kawanmu, ya maka tunggulah keajaiban 3 hari lagi. Kalau enggak 3 hari lagi musibah. Waduh. Ya, ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan juga ya Rasulullah juga sampaikan dalam hadis yang lain, man qala fil Quran bi ghairi ilmin.
siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran tanpa adanya ilmu, ya, ada dicocok-cocokin itu. Kejadian apa, kemudian dicocokkan dengan jumlah ayat, dengan jumlah hurufnya dan lain sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan khurafat kontemporer. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya bersiaplah tempatnya di neraka nanti. Jadi hati-hati dalam menafsirkan Quran ini. Para mufassir itu tidak mudah menafsirkan Quran. Harus dengan perangkat ilmu yang cukup untuk bisa seseorang menjadi seorang mufassir itu. Hati-hati ini, karena dengan adanya berita-berita hoax itu, ya, adanya berita-berita hoax, ya, yang ini kemudian bisa muncul hadis palsu bertebaran, ya, khurafat kontemporer di mana-mana, kemudian termasuk juga fitnah-fitnah yang berkembang di masyarakat kita. Yang keempat, ini terkait dengan adanya pornografi dan porno aksi. Ya, ulama sepakat tentang keharaman nonton, memproduksi, menyiarkan, mengiklankan berbagai tayangan pornografi dan porno aksi itu. Ulama sepakat. Ya, ulama sepakat keharamannya. Jadi yang nonton kena juga, apalagi memproduksi. Yang memproduksi, ya dosanya sebanyak orang yang nonton. Luar biasa. Ya, al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Ya, dosa sebuah perantaraan tergantung hukum tujuannya. Karena dia memproduksi tayangan yang haram, ditonton sekian banyak orang, ya, kontennya kemudian followernya banyak, viewernya luar biasa, ya, subreknya banyak. Wah, subrek. Apa namanya? Subscribe-nya. Ya, kalau orang Betawi bilang subreknya jumlahnya jutaan, gitu kan. Nah, dosa yang dia tanggung sebanyak orang yang ngasih subrek itu. Ya, yang followernya banyak, viewernya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi nanti di-share lagi kepada orang lain. Ya. Nah, maka ada larangan mempertontonkan bahkan melihat aurat orang lain. Ya, apa sih yang disebut dengan kriteria menutup aurat? Kita pengen memajang foto di medsos. Ya, pakaiannya lu perhatiin dong. Jangan sampai pakaian itu yang membuka aurat antum itu. Bagaimana cara berpakaiannya? Pertama, ya, berpakaian mencakup seluruh aurat. Ya, aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Ya, kemudian apa lagi? Tidak tipis transparan. Ya enggak? Ini pakai baju tapi telanjang, ya. Ada mamah muda. Mamah mudanya apa? Ya, ada Mahmud gitu kan. Ada Mahmud, mamah muda yang dia ngasih kiat-kiat olahraga di pagi hari, pakai jilbab, ya, tapi pakaian yang dia pakai itu ternyata pakaian biasa dipakai buat senam. Ya, sudah tipis transparan, ya, dan kemudian mencetak tubuhnya. Wah, ini bahaya sudah. Jadi jenis pakaian nutup aurat, ya, tidak tipis transparan, tidak mencetak tubuh dia. Ya, yang berikutnya apa? Enggak berlubang. Yang depan bagus, samping bagus, belakangnya groak, gitu kan? Ya, bajunya belakangnya bolong, nggak boleh. Ya, maka kalau kita jadikan media sosial untuk memajang foto, memajang film dan lain sebagainya, ini kita harus pastikan bahwa tidak ada aurat yang bisa tampak. Ya, ini larangan, ya, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah sampaikan kepada Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma ini adiknya Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Innal mar'ah idza balagatil mahid. Ya, sesungguhnya wanita yang sudah haid, ya, lam tasluh an yara minha illa hadza wa hadza. Ya, yang tidak boleh tampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Rasulullah memberikan isyarat menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Jadi aurat wanita itu, ya, menyangkut seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana Quran melarang kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, bayangkan kalau antum memproduksi, men-share, ya, membagi tayangan-tayangan yang mengandung pornografi di media sosial.
ya maka berapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Ya, padahal dalam satu hadis kita ini memang telah dicatat oleh Allah melakukan zina. Saya, antum yang hadir sekarang ini pasti berzina. Cuma ukuran zinanya tingkatannya berbeda-beda. Sebagaimana hadis Rasulullah sampaikan dalam riwayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagian daripada zina. Mudrikun dzalik la mahalah. Dia mengetahui yang demikian tanpa bisa dia hindarkan itu, nggak bisa dipungkirin. Ya, fal ainani zinahuma an-nazar. Zina kedua mata, ya, kedua mata bisa berzina, zinanya adalah memandang sesuatu yang Allah haramkan. Fal udunani zinahuma al-istima'. Ya, zinanya kedua telinga bisa saja berzina. Zinanya apa? Mendengarkan suara-suara yang Allah haramkan. Ya, suara-suara yang membangkitkan syahwat gitu ya. Wal lisan zinahu al-kalam. Lisan bisa saja berzina, dan zina lisan itu adalah menginginkan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang dia lihat dan dia dengar itu. Falyad zinaha al-batsh. Ya, tangan bisa saja berzina, ya, manakala si tangan ini memegang sesuatu yang Allah haramkan. Warrijlu zinaha al-khuta'. Ya, kaki bisa saja berzina, dan zinanya kaki itu adalah dia melangkahkan ke tempat yang Allah haramkan itu. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sementara yang namanya hati, pikiran kita bisa saja berzina. Zinanya apa? Membayang-bayangkan, punya keinginan, ya, punya angan-angan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia inginkan lewat lisan dia, ya. Kemudian pikiran ini, istilah orang Betawi apa ya? Ngelonjor, ngelamun jorok katanya. Ya, ini ngelamun jorok ini. Ya, wa yusaddiqu dzalik. Tapi yang bisa membenarkan kemudian kejadian juga tuh zina hakiki, al-farju wa yukadzibuh. Ya, farj kita, kemaluan kita bisa membenarkan apa yang dilihat, didengar, diinginkan, yang dipikir-pikirkan, diangan-angan, atau dia bisa mendustakan. Kalau tidak terjadi, ya, tidak menggunakan kemaluannya, ya sudah. Dia bisa mendustakan, bisa membenarkan itu. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan di dunia ini nggak lepas daripada perbuatan zina ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, suruh jaga tuh. Ya, suruh jaga apa? Pandangan mereka. Jaga kehormatan kemaluannya itu. Ya, daripada sesuatu yang Allah haramkan, ya. Yang terakhir adalah buzzer. Buzzernya apa ini ya? Mereka yang suka mencari keuntungan, ya, dengan cara menyediakan atau menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, menebarkan permusuhan yang bernuansa sara itu. Ini buzzer ini memang ada orang yang mendanai itu. Kerjanya bikin chaos saja dah. Ya, kerjanya bikin rusuh dia. Ya, supaya masyarakat ini kemudian berselisih. Ya, ada juga orang yang menjadi buzzer kadang tidak mencari keuntungan secara muamalah, dan ini pun juga perbuatan dosa ketika konten yang disediakan adalah hoax, ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, menebarkan permusuhan yang bernuansa sara. Itu banyak sekali. Ya, pelaku buzzer dan orang yang mendanai kegiatan buzzer itu hukumnya sama-sama haram. Ya, yang mendanai haram, yang menjadi pelakunya juga haram pula. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar daripada prasangka itu perbuatan dosa. Wala tajassasu. Nah, kita nih, ya, di dalam bermedsos itu jangan suka cari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Ya, adakah seorang di antaramu yang suka memakan, ya, daging bangke saudaranya yang sudah mati?
Ya, nggak ada yang mau kita makan bangkai saudara kita itu. Ya, maka masya Allah ternyata ya di media buzzer ini suka mencari-cari kekurangan orang. Ya, video yang tadinya durasinya 1 jam cuma diambil sekitar 10 menit gitu ya. Kemudian dipotong-potong ungkapannya, ditaruh di media sosial, seakan-akan orang ini mengatakan hadza wa kadza, padahal tidak sebagaimana sebenarnya. Dan ternyata dia meraup pundi-pundi dolar, pundi-pundi rupiah, ya dari tayangannya itu, kan gitu kan? Buzzer-buzzer yang model begini, yang diharamkan di dalam Islam itu. Maka media sosial kalau itu dilakukan menjadi sebuah bagian daripada kegiatan untuk merusak kemaslahatan umat, maka hukumnya pada waktu dia menggunakan media sosial yang ada ilahnya itu, maka sesuatu itu diharamkan di dalam Islam. Ya, ini bagaimana dosanya buzzer nih? Disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga pelaku namimah, suka ngadu domba tuh. Ya, ada aja orang udah berbuat baik, ya, dikomentarin macam-macam, akhirnya orang muncul ujaran kebencian kepada seseorang. Ya, akhirnya diadu domba di situ. Ya, ini kan kejadian itu kemarin pada saat peristiwa yang cukup menggemparkan warga Jakarta Timur itu ya, yang menjadi diproses dalam hukum, ya, masih dalam hukum diproses itu. Ya, ternyata akibat apa? Adanya fitnah adu domba. Ya, orang ini ngaku dikeroyok gitu kan, padahal enggak gitu. Apa yang terjadi? Kerusakan. Tobat itu orang. La yadkhulul jannah namam. Gak masuk surga pelaku namimah, orang suka megadu domba itu. Ya, apalagi dilakukan di media sosial yang dikonsumsi. Tidak ada batasan orang, seluruh dunia bisa baca, seluruh dunia bisa melihat tayangan itu. Ya, apalagi yang ditayangkan adalah berita-berita hoax, riba dan lain sebagainya. Ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW beliau bersabda, ala ukhbirukum, ya, maukah kamu aku kabarkan bisyirarikum, ya, orang-orang yang buruk di antara kalian. Kata Nabi apa? Al-masya'un bin namimah, al-mufsidun bainal ahibba al-baghun. Ya, yaitu orang-orang yang terburuk adalah di antara kalian orang-orang yang suka kesana kemari mendebarkan desas-desus, ya, merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai, ya, bahkan berusaha menimbulkan kerusakan dan dosa di tengah-tengah orang yang suka menjaga kebersihan hatinya. Hati-hati sekali nih orang yang paling buruk, si buzzer ini, ya. Jangan kita sampai jadi bagian daripada buzzer-buzzer itu. Ya, dan ditambah lagi ada perintah Rasulullah ini. Ya, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin. Ya, bila datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan, yuridu an yashqa asakum, yang hendak mematahkan tongkatmu, memecah belah jamaah, au yufarriqa jama'atukum, atau memecah belah persatuan kalian, faqtuluh, maka perangi dia. Ya, jangan ditonton, ya. Kalau ada tayangan yang isinya cuma ghibah, ditonton cuma hanya memunculkan kebencian terhadap satu kelompok, gak usah ditonton, bikin miskin aja, ngapain? Ya, semakin kita tonton, semakin seneng dia. Ya, bikin dia susah, tontonannya nggak ditonton, udah. Yang udah pernah subscribe, cabut lagi subscribe-nya itu. Jangan ngikutin orang-orang semacam itu. Ya, karena nanti kita akan berpeluang untuk men-share juga, ya, kebohongan-kebohongan kepada orang lain. Mau tidak mau kita bagian daripada buzzer itu sendiri, naudzubillah min dzalik. Ya, dan bahkan kita harus tahu juga kalau media sosial yang kita gunakan ternyata memberikan bentuk ajakan dakwah kebaikan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik syai'a. Ya, maka orang tadi yang ngajakin kebaikan mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana kebaikan itu kalau diikutin sama orang tanpa mengurangi pahalanya. Tapi ingat, kebaikan jangan merasa benar sendiri. Apalagi yang antum sampaikan itu adalah perkara-perkara yang menyangkut masalah furu'iyah. Ya, jangan merasa baik sendirian. Ya, ditayangkan satu pendapat saja, pendapat yang lain dinafikan, ditolak. Ya, akhirnya apa? Masyarakat akan memandang di luar amaliyahnya, ya, adalah perbuatan yang salah. Ini jangan sampai begitu juga.
kalau mau menyampaikan satu pendapat harus adil. Satu perkara dengan berbagai macam pendapat ulama. Mana yang menjadi ijma' ulama, mana yang menjadi ya ikhtilafnya ulama disampaikan. Itu betul. Ya, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka dia mendapatkan dosa mithlu atsam man tabi'a. Ya, sebanyak dosa yang orang itu mengikuti petunjuk dosa dia. Ya, maka Masya Allah, ya medsos itu ibarat pisau, tergantung pada siapa yang menggunakannya, kadang manfaat, kadang menimbulkan kerusakan. Maka pesan saya hari ini, mari bijak dalam penggunaan media sosial. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Ya, sholat kita nggak hebat-hebat banget. Ya, sodako kita nggak keren-keren amat, tapi minimal menahan diri dari perkataan-perkataan buruk. Ya, menahan diri. Ya, menjaga muruah kita, kehormatan kita, itu lebih baik daripada antum meracau, banyak bicara, ya ternyata pembicaraannya tidak memberikan ya maslahat kepada umat ini. Waliyakul khaira aw liyasmut. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik antum diam saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sudah banyak yang masuk di chat ini, dibacakan aja nanti. Tafadhal. Apa saya baca sendiri apa bagaimana ini, panitia ini? Dari Pak Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau di medsos seperti WA ada orang yang menggunakan stiker bergambar orang tanpa seizinnya? Wah, ini bagusnya. Ya, di media sosial biasanya di WA misalnya, ada orang yang mengirimkan foto orang lain, ya, baik foto itu yang paling cakep sekalipun dan yang paling tidak cakep sekalipun gitu ya. Biasanya buat lucu-lucuan, ya orang yang potongannya, ya yang suka memicu kita jadi ketawa begitu, itu biasa dikirim tuh, entah giginya ompong, orangnya hitam, ya itu sengaja kita tampilkan. Dan ini ternyata hati-hati. Ya, caranya bukan masalah izin, tapi dampak yang ditimbulkan apa? Orang jadi membuli. Ya, orang jadi membuli, sama seperti menghibah. Ya, kenyataan. Ya, orang melihat bahwa ya yang dikirim stiker gambarnya, misal, mohon maaf, orang yang giginya ompong sambil ngangak-ngangak begitu. Ya, akhirnya apa? Kita sama saja ya secara nggak sadar membuli seseorang. Maka kalaupun mau kita menyampaikan stiker, foto kita saja sendiri. Tapi lagi-lagi kita khawatir kalau foto kita kemudian dijadikan stiker oleh kawan kita, dikirim lagi kepada orang lain, ini masalahnya. Ya lebih baik menahan diri supaya ya mafsadat itu tidak muncul. Ya udah, penggunaan stiker hanya ya tulisan saja, kaligrafi, ya tulisan emot-emot dan lain sebagainya, tanpa menggunakan wajah daripada orang yang kita tampilkan di dalam stiker sebagai fitur di WhatsApp itu sendiri. Untuk mencegah apa? Yang mencegah dari dampak yang tidak kita inginkan. Itu mudah-mudahan jadi kaidah yang bisa kita pegang. Ya. Kemudian dari Pak Bahrudin, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang ingin kebaikannya atau aktivitasnya di like dan bahkan minta diviralkan? Ini innamal a'malu binniyah. Ya, karena kita kemungkinan begini. Sekarang ini, gitu kan? Kalau ada orang belajar itu bukan karena apa yang dibicarakan dari ustadznya, tapi lebih kepada siapa yang bicara. Ya, jadi kalau ada ungkapan unzur maqala wala tanzur man qal, ya lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa orangnya. Itu di media sosial nggak berlaku. Ya, apapun yang dibicarakan itu sebuah kebaikan, orang akan memandang siapa dulu yang ngomong. Ya, nah sehingga untuk memperlancar urusan dakwah, karena orang belajar dengan Ustadz itu tergantung like or dislike-nya. Kira-kira gitu ya. Jadi tergantung banyaknya like dan banyaknya dislike. Kalau like-nya banyak, yang nonton banyak, viral dia. Ini tergantung kepada diri ya si Ustadz itu sendiri. Apakah dia menginginkan supaya dakwah itu supaya bisa menyebar luas dengan minta diviralkan? Silakan saja. Itu karena Allah. Tapi lagi-lagi saya secara pribadi tidak bisa menjustifikasi apa yang ada di dalam hati seseorang. Kan susah ya. Antum misalnya Pak Bahrudin foto
ya di samping Ka'bah lagi umroh. Saya lihat di media sosial, di WhatsApp antum misalnya. Apakah saya berhak untuk mengatakan, wah Pak Bahrudin ini ria ini, ya dia malah bukannya ibadah malah selfie? Saya nggak boleh mengatakan itu. Kenapa? Karena urusan hati itu bukan urusan fikih. Saya nggak bisa menghukumi. Apakah jadi dosa gitu? Nggak bisa dihukumi. Karena urusan hati, urusan Pak Bahrudin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini juga termasuk ya yang harus kita pahami. Jangan suka menjudge orang dengan sebuah tayangan foto, tayangan video, kecuali kita tabayun untuk menanyakan sesuatu dari perilaku yang dia lakuin. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, bagaimana kalau ada orang menyiarkan sebuah kebaikan pengen di-share? Tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap perbuatan tergantung kepada niatnya dan apa yang dia dapat tergantung apa yang dia niatkan itu. Ya, kalau memang niat dia dakwanya supaya meluas, butuh bantuan antum, ya, untuk di like-nya banyak, diviralkan, ya semua kembali ya, apakah hajat dunia yang diinginkan atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan para pejuang kebaikan di media sosial, di YouTube, di WhatsApp dan lain sebagainya, Instagram, nah ini mudah-mudahan tidak lain adalah apa? Menjadikan sarana media sosial sebagai dakwah kita di hadapan ya umat manusia mengajak kepada kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya termasuk juga atau ada yang mau langsung tanya? Pak Ramlan barangkali sudah tampil ini di video saya ini. Ada pertanyaan langsung barangkali? Yang mau ditanyakan atau saya bacakan lagi? Terus ini ya. Nah, ini dari Pak Saifullah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Di medsos kan tidak ada filter dari informasi yang bertebaran, gitu kan? Sehingga kadang kita terjebak karena suasana politik, kita ikut membenci pihak lawan politik, bahkan Ustadz yang berbeda pandangan politik, kita jadi kurang suka tuh. Wah, ini curhat pribadi nih. Ya Pak Saifullah ini. Bahkan sampai benci karena berita yang ada mendukung prasangka kita. Apakah kita perlu tinggalkan saja media sosial atau ambil maslahatnya dari medsos buat diri sendiri, agama, dan bangsa kita. Jadi gini, ya mata kita itu kan nikmat dari Allah ya. Kita bisa melihat, kita bisa memandang sesuatu baik yang Allah halalkan maupun yang Allah haramkan. Nah, tinggal yang jadi masalah untuk menghilangkan sesuatu yang haram, bukan hardware-nya yang kita rusak, bukan matanya yang kita bikin buta, bukan matanya yang kita colok, tapi ya penggunaan software-nya. Mata kita ini buat memandang apa gitu. Ya, jangan dibalik gitu kan. Media sosial ada manfaat, ada mudaratnya. Nah, antum tinggal pilih mana kira-kira berita yang cukup berimbang, mana kira-kira berita yang ternyata membawa kerusakan bagi umat ini. Ya udah, ya tinggal unfollow gitu kan. Tinggal putusin tuh, kita nggak mau lagi baca berita dari si fulan itu karena isinya begitu, apalagi dia bukan tulisan dia sendiri, ya cuma meneruskan saja tulisan daripada orang lain, dan itu ya berhati-hati kita. Ini bentuk yang harus kita lakukan adalah kalau mau juga kita tabayun, kita cari bukti-bukti yang kuat apakah betul yang dibicarakan orang ini. Makanya saya kalau ada berita apa-apa begitu, saya langsung tanya, dari mana kau dapat berita ini? Dari grup sebelah Ustaz. Bukan kau yang nulis, bukan. Ada, saya berhenti sampai di sini. Saya tawakuf aja lah sampai di sini. Saya nggak mau share lagi. Dan antum tahu nggak, kalau antum nggak jelas ini masalahnya, ya khawatir difitnah dia berkembang. Antum dosa, akhirnya dihapus sama dia. Ya harus begitu. Kalau mau kita jadi seorang penulis, melakukan penelitian, kita sendiri yang meneliti, yang melakukan observasi kita, gambarnya dari handphone kita sendiri, kita tulis keadaan yang berimbang. Jangan semata-mata karena panjat sosial untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan konten yang banyak. Ya, demi konten kita rela menjual agama kita, na'udzubillah min dzalik. Maka ibarat TV, tayangannya begitu banyak, tergantung yang megang remote-nya yang mana. Ya, mata kita begitu juga, tayangan penglihatan yang halal, penglihatan yang haram, yang kita rusak, jangan, yang kita atur jangan hardware-nya. Mata kita udah begini, jangan kita colok gitu kan. Tapi software, ya penggunaan mata ini untuk apa? Ya, nah ini kita cari sesuatu yang manfaat, dan ana yakin
kita semua orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya agama ini ya menjadi pengawal gitu kan, ya menjadi tolok ukur untuk membedakan mana yang benar, ya mana yang salah menurut aturan-aturan syariat yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu kira-kira Pak Saifullah ya, sebagaimana antum sudah mengirimkan pertanyaan nih, Masya Allah. Ya. Kemudian lagi ada Pak Bahrudin lagi masih nanya nih. Apa hukumnya memposting foto-foto dirinya tapi sudah dipoles dengan aplikasi tertentu hingga kelihatan sangat indah? Ya biasalah. Orang tuh kan pengen sesuatu yang baik ada pada dirinya kemudian dipuji sama orang lain. Ya, tinggal apakah pujian itu membawa orang ini semakin dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau mungkin dia menipu pandangan. Ya, dia pengen mengedit. Yang namanya wajah itu dirawat bukan diedit gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya nih? Ya, ada orang yang memposting foto dengan editan-editan tertentu, dia membohongi masyarakat. Ya, lagi-lagi memang ya ketika dia memposting foto dengan barangkali yang perutnya buncit dibikin jadi ramping six pack, ya, yang wajahnya bulat jadi tirus gitu ya, yang enggak ada apa namanya, yang bibirnya biasa jadi seperti bibir yang merah delima gitu kan, ya, seperti pecah delima katanya, ya, dagunya kayak sarang lebah bergantung gitu ya. Kalau dia diiringi dengan ketidakpuasan dia terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya, termasuk orang ini kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat dia. Ya, kalau sampai kemudian merubah sesuatu yang memang perubahannya ini mengarah kepada bentuk penipuan kepada publik. Ya, penipuan. Ya, orang yang melihat ini wah taunya ditipu padahal ya tidak sebagaimana aslinya. Tapi kalau hanya sekedar untuk barangkali pencahayaannya diatur, wajahnya biar enggak burak-burak amat gitu kan. Ya biar enak eye catching orang memandang, ya sebagaimana keumuman, artinya kita tidak memperlihatkan aurat kita, maka secara umum tergantung kepada niatnya masing-masing sebenarnya. Jadi minimal foto yang kita tampilkan itu jangan sampai tersembunyi sifat riya, yang riyanya ini kemudian berbangga-bangga dengan kebohongan. Ya, kita posting foto yang enggak sebenarnya, dan ini banyak terjadi. Ya, kalau itu diiringi dengan ketidakpuasan terhadap apa yang Allah karuniakan, maka dia dianggap sebagai orang yang kufur nikmat Allah. Apalagi setan membisik-bisikin, jadi juga tuh operasi plastik tuh. Ya, maka semakin jelas perbuatan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan peringatan atau kelompok yang suka melemahkan atau menyalahkan amaliyah orang lain gimana? Ah, ini maksudnya apa nih? Pak Subhi bisa diperjelaskan? Kalau terkait bentuk peringatan atas kelompok, misalnya kita mendakwahi satu kelompok yang suka mencela-cela kelompok lain, gitu ya. Antum pengen masuk ke wilayah itu, ya tergantung kuat-kuatan. Kalau tidak kuat hujahnya, nanti antum yang akhirnya jadi main cela-celaan tuh. Ya, nah ini lebih baik menghindar saja kalau kita tidak bisa melakukan untuk mencegah, ya, orang-orang yang suka menyalahkan amaliyah orang lain, suka melemahkan. Kalau saya melihat begini ya, ketika hukum itu ternyata masuk kepada ranah ikhtilaf ulama, ya saya anggap orang yang tidak setuju dengan satu amaliyah orang lain itu hasanah perbedaan pendapat orang, ya udah, gitu aja, gitu kan. Misalnya ada orang yang tidak kunut subuh mencela orang yang sholat subuhnya kunut, ya ngapain kita ngebenerin? Itu kan dua-duanya benar. Dua-duanya sah dalam Islam. Ya, itu juga dipakai oleh para ulama, para fuqaha min madzahibil arba'ah. Ya, yang mengatakan sunnah muakkadah al-Imam Asy-Syafi'i, yang mengatakan mustahab al-Imam Malik rahimahullah, yang mengatakan makruh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bid'ah itu siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kebid'ahan yang disampaikan Abu Hanifah terkait dengan masalah kunut itu bukan bid'ah sebagaimana orang Indonesia mengatakan sesat, masuk neraka dan sebagainya. Karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu halal haram, wajib sunnah, ya makruh, mubah gitu kan. Ya bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau orang mengatakan bid'ah lo gitu, ya itu bukan hukum namanya. Ya harus diteliti apa kebid'ahannya itu.
masuk terhadap perkara yang diharamkan atau tidak, kan gitu. Ya, nah jadi ketika antum menemukan ada orang yang suka mencela, nih kelompok ini nggak suka kunut subuh nih, mencela orang yang suka kunut subuh, ya sudah, kalau saya pribadi saya nggak mau debat. Saya anggap mereka adalah salah satu dari sekian banyak pendapat ulama yang mereka pegang. Ya sudah. Ya kenapa kalau kita masuk satu wilayah yang kemudian kita sampaikan itu, khawatir kita menjadi ya terpancing ya emosi kita dengan mereka yang suka mencela-cela, karena kita barangkali hujah kita nggak kuat. Orang kalau bicara nggak dipercaya orang, ya bagaimana pembicaraan kita bisa didengar sama orang itu? Ya contoh misalnya anak sama orang tua nanya satu perkara sama anak, biasanya anak ngomong nggak percaya emaknya. Ini pernah terjadi, dialami oleh seorang ulama yang namanya Abu Hanifah. Ibunya nanya satu perkara, tanya kepada Abu Hanifah, beliau menjawab. Emaknya nggak percaya apa yang disampaikan itu benar gitu. Akhirnya ibunya Abu Hanifah tanya kepada gurunya beliau, ya tentang perkara itu, dan ternyata jawabannya sama. Barulah si ibu ini menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh anaknya benar. Ya, nah itu awalnya kan dasarnya apa? Kita mau masuk ngebenerin orang, tapi kita sendiri nggak dipercaya sama satu kelompok itu. Ya, bagaimana kemudian bisa target dakwah kita bisa sampai? Ya, karena kenapa? Dia nggak percaya sama kita, bagaimana ucapan kita bisa sama orang lain? Maka kalau saya melihat, ya bolehlah kita japri itu orang, ya tidak ngomong menjadi konsumsi grup, ya mendakwahinya dengan cara-cara yang baik, bahwa Ana menghormati pendapat antum, bahwa pendapat antum itu ada yang berpendapat di antara ulama min madzahibil arba'ah. Tapi karena ini ikhtilaf, maka saran Ana, antum juga harus menghormati pendapat yang berbeda dengan pendapat antum. Kenapa? Karena tidak ada dosa selama masih terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah, gitu kira-kira, dengan ucapan semacam itu insya Allah yang mereka bisa menerima gitu ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang menginspirasi banyak orang jadi pencela juga. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini kemudian apa nih? Ada hal itu termasuk namimah enggak nih? Mana nih? Ngadu domba apa enggak nih ya? Termasuk ngadu domba enggak? Ya. Nah, ini kalau seandainya sampai terjadi perdebatan, kemudian muncul ujaran-ujaran kebencian, yang muncul kemudian bisa namimah, bisa kemudian terjadi adu domba, bisa saja. Ini kan semenjak lama kita dikungkung dengan satu pemahaman bahwa dulu, mohon maaf nih, Islam itu hanya dikenal sebagai Muhammadiyah dan NU saja. Maka kalau ada amaliyah orang NU yang dilakukan, ya orang-orang Muhammadiyah tidak melakukannya, kemudian jadi perdebatan. Dulu itu sempat rame gitu. Makanya kalau ditanya, ente Muhammadiyah apa NU? Biasanya begitu. Ya saya jawab, ana orang Islam gitu ya. Ya cengir-cengir doang tuh orang yang nanya gitu kan. Dulu begitu. Kalau sekarang Masya Allah ternyata kita semakin cerdas bahwa Islam itu tidak diwakili dengan ormas-ormas itu. Ya ormas itu pergerakan saja. Ya silakan antum berjamaah gitu kan. Ada di sebuah organisasi silakan. Yang barangkali orang muslim ini ada yang rekomendasi amaliyahnya silakan, tapi menolak amalan-amalan dilakukan oleh saudaranya yang lain. Ya, ini yang cakep gitu ya. Karena dulu itu menjadi sumber adu domba, perpecahan, masjid sepi. Ya, bahkan ada masjid yang jaraknya cuma 2 rumah doang. Ya, itu di satu tempat saya nggak cerita lah. Ada musola itu cuma dibatasi 2 rumah saling berhadapan. Ya, jadi ada musola satu, ada 2 rumah. Ya, depannya tuh musola juga. Jadi kalau yang satu habis sholat maghrib dia zikir kencang-kencang, ya, yang satu lagi dia ceramah, tapi ceramah yang menghujat yang zikirnya kencang-kencang. Naudzubillah. Ya, ada yang namanya ikhtilafnya ulama. Jadi ada khilaf ulama, ada kesepakatan ulama. Ketika itu menyangkut masalah ijma, kebenaran bisa jadi cuma satu doang. Ya, tapi ketika bicara tentang khilaf, ya,
Kata Nabi apa? Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Ya, kalau ada hakim beristihad, istihadnya benar, pahalanya 2. Wa idza akhta'a, tatkala istihadnya salah, pahalanya 1. Ya, enggak ada dosa di situ. Itu yang paling penting. Nah, jadi Masya Allah, kalau sudah kita paham bahwa amaliah seseorang bisa saja berbeda dengan kita, ya, kita tinggal ya ihtiroman saja. Menghormati saja itu lebih baik, ya. Karena khilafiyah itu sunnah pasti terjadi sampai hari kiamat, tapi ukhuwah Islamiyah pun wajib kita jaga sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini barangkali yang bisa disampaikan. Sudah 1:30 lebih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terkait dengan fikih medsos, kita mendapatkan pencerahan bahwa medsos itu ibarat pisau. Kalau tukang somai yang pakai itu pisau, maka yang beli somai nggak akan kelolodan. Kenapa? Somainya dipotong nggak kegedean. Manfaat buat yang beli somai. Tapi kalau pisaunya yang pakai begal, yang pakai rampok, yang pakai maling, maka ini bisa memudaratkan orang lain. Media sosial pun juga begitu, ya. Mudah-mudahan kita lebih memikirkan, ya, sabda Rasulullah, falyakul khaira aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik, kalau nggak bisa lu diam aja udah. Ya, lebih baik kita tawakuf kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, yang semoga kita mendapatkan pahala dengan menggunakan media sosial ini untuk mengajak orang beriman, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga bermanfaat. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.